adik-adik semua, saya Dwi Faiza Alivia, panggil saja Kak Faiza, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Pada video kita kali ini, kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari badan usaha, di mana di dalam badan usaha memiliki banyak pelaku ekonomi, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat luar negeri. Setiap pelaku ekonomi memiliki pendapatan dan pengeluaran saat melakukan kegiatan ekonomi. Apakah pendapatan dan pengeluaran tersebut hanya dirasakan dan dihitung oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut? Tentu kalian juga akan bertanya, apakah negara memiliki pendapatan juga? Dari mana sumber pendapatan negara tersebut? Apakah penerimaan dan pengeluaran dari pelaku ekonomi akan berdampak pada pendapatan negara tersebut? Jawabannya tentu saja berdampak. Penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari pelaku ekonomi tersebut akan diperhitungkan sebagai pendapatan nasional suatu negara. Kamu tahu tidak, setiap kegiatan ekonomi yang kamu lakukan, baik itu sedikit ataupun banyak, akan berpengaruh ke pendapatan nasional. Kok bisa ya? Kita jajan aja ngaruh ke pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Jadi, ketika orang bekerja menghasilkan uang atau saat perusahaan menjual produk atau jasa, semuanya itu merupakan bagian dari pendapatan nasional. Beberapa sumber pendapatan nasional yang diterima oleh pemerintah, yaitu yang pertama pajak, yang kedua perdagangan internasional. Jika negara kita banyak menghasilkan barang dan jasa dan menjualnya ke negara lain, maka pendapatan dari ekspor akan menjadi pendapatan nasional yang cukup tinggi. Mengapa pendapatan nasional itu penting? Pentingnya pendapatan nasional karena dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan suatu negara, akan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tugas adik-adik, deskripsikan definisi pendapatan nasional menggunakan bahasa sendiri. Setelah kalian dapat menjelaskan definisi pendapatan nasional dengan menggunakan bahasa sendiri, sekarang kita akan belajar mengenai perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi atau nilai tambah, yang kedua, pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga, pendekatan penerimaan. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama,
Pendekatan produksi atau nilai tambah. Setiap produk yang dihasilkan atau barang yang diberikan, nilai tambah akan tercipta. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi. Contoh, sebuah industri pakaian. Bahannya berasal dari kapas. Lalu, produsen kapas akan menjualnya ke produsen benang untuk diolah menjadi benang dengan harga Rp5.000. Produsen benang menjualnya ke produsen kain dengan harga Rp10.000. Lalu, produsen kain akan menjualnya ke produsen pakaian dengan harga Rp30.000. Selanjutnya, produsen pakaian akan menjualnya ke konsumen dengan harga Rp50.000. Kapas yang diambil dari alam harganya Rp0. Maka, kapas Rp5.000 dikurangi 0. Deltanya Rp5.000. Benang dengan harga Rp10.000 dikurangi harga kapas Rp5.000, deltanya Rp5.000. Kain dengan harga Rp30.000 dikurangi dengan harga benang Rp10.000, deltanya Rp20.000. Pakaian dengan harga Rp50.000 dikurangi dengan harga kain Rp30.000, deltanya Rp20.000. Maka total pertambahan nilai ini adalah Rp50.000. Yang perlu diperhatikan adalah nilai akhir total delta atau pertambahan akan sama dengan nilai produk akhir. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen berupa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen berupa investasi perusahaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang publik, pemberian gaji, dan subsidi yang disebut dengan government expenditure. Pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri berupa ekspor dan impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan rumus Y pendapatan nasional sama dengan C konsumsi masyarakat ditambah I investasi perusahaan ditambah G pengeluaran pemerintah atau government expenditure ditambah X ekspor dikurangi M impor. Yang ketiga, pendekatan penerimaan. Dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan dapat dihitung dengan rumus Y pendapatan nasional sama dengan W wage atau upah ditambah R rent atau sewa ditambah I interest atau bunga modal ditambah P profit atau laba. Tugas adik-adik, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara.
bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Produk dan jasanya juga termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing ya, asalkan pabriknya masih di dalam wilayah negara tersebut. Istilah PDB di dalam bahasa Inggris adalah Gross Domestic Product atau yang disingkat dengan GDP. Semakin tinggi nilai GDP suatu negara, semakin baik kinerja perekonomian negara tersebut. Kata lain, GDP itu indikator tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. GDP atau PDB sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Lalu, bagaimana warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri? Kalau warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri itu dihitung di dalam produk nasional bruto atau yang disingkat dengan PNB. Istilah di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross National Product atau GNP. Gross National Product adalah perhitungan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Jika GDP itu perhitungan di dalam wilayah suatu negara, maka GNP itu adalah perhitungan berdasarkan kewarganegaraan. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Tapi ini masih perhitungan dasar loh. Waktu produksi di suatu produk terdapat modal dan biaya di proses produksi. Hal ini harus dikurangi terlebih dahulu sama ini agar perhitungan bersih. Perhitungan bersih ini disebut dengan produk nasional neto atau yang disingkat dengan PNN. Dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan Net National Product atau yang disingkat dengan NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan adalah modal yang digunakan dalam proses produksi. Jika NNP adalah perhitungan produksi barang, untuk menghitung penghasilannya kita gunakan NNI, Net National Income. Net National Income atau yang disingkat dengan NNI adalah perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau orang yang memiliki perusahaan. Dua faktor yang harus dipertimbangkan di dalam NNI. Yang pertama, pajak tidak langsung. Uang yang didapat dari produsen atau penjual. Tapi uang ini tidak dapat dihitung sebagai pendapatan usaha karena uang ini wajib dibayarkan ke pemerintah. Yang kedua, subsidi.
uang yang diberikan oleh pemerintah untuk modal produksi yang dapat mengurangi biaya produksi dan dapat dihitung sebagai pendapatan usaha. Perusahaan yang dapat subsidi dari pemerintah bukan sembarang perusahaan. Contoh perusahaan ini adalah perusahaan listrik dan perusahaan minyak. Jadi, NNI ini bisa didapat dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi, NNI merupakan pendapatan perusahaan. Lalu kita bagaimana? Untuk perorangan, pendapatan itu disebut pendapatan perseorangan atau personal income yang disebut dengan PI. Pendapatan perseorangan atau PI dikurangi pajak perseorangan atau pajak perusahaan. Kedua, laba yang ditahan atau laba bersih yang akan digunakan untuk pengembangan perusahaan. Yang ketiga, iuran asuransi. Dan yang keempat, iuran jaminan sosial. Ditambah pembayaran pindahan atau transfer payment. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perseorangan, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan sosial, ditambah transfer payment. Pendapat yang didapat tiap orang atau yang disingkat dengan PI berpengaruh ke pendapatan nasional. Semakin tinggi nilai personal income, semakin besar jumlah pendapatan nasional yang diperoleh. Tapi, personal income ini harus dipotong lagi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPN, lalu yang kedua pajak bumi dan bangunan, dan yang ketiga pajak kendaraan bermotor. Setelah dikurangi dengan pajak langsung, pendapatannya berubah nama menjadi pendapatan yang siap dibelanjakan atau istilahnya disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang siap dipakai untuk membeli barang dan jasa dan tabungannya yang dapat dihasilkan. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dan rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita dihitung dengan pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dari tingkat pembangunan sebuah negara. Contoh, negara A memiliki pendapatan nasional sebesar 5.890 juta miliar dengan jumlah penduduk sebanyak 100 juta jiwa. Maka negara A memiliki pendapatan per kapita sebanyak 58.900. Negara B memiliki pendapatan nasional sebanyak 6.876 miliar yang dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 200 juta jiwa. Maka negara B memiliki pendapatan per kapita sebanyak 34.380. Negara C memiliki pendapatan nasional sebanyak 4.890 miliar
yang dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 120 juta jiwa. Maka negara C memiliki pendapatan per kapita sebanyak 40.750. Negara A merupakan negara yang paling makmur karena pendapatan per kapitanya paling tinggi, sebanyak 58.900. Meskipun pendapatan nasional negara B paling tinggi, bukan berarti paling makmur, karena dengan jumlah pendapatan nasional 6.876 miliar, tapi jumlah penduduk paling banyak yaitu 200 juta jiwa, sedangkan negara A paling sedikit penduduknya. 90 miliar rupiah, produk negara asing dalam negeri 25 miliar rupiah, pendapatan warga negara di luar negeri 10 miliar rupiah, penyusutan 1,5 miliar, pajak langsung 3 miliar rupiah, pajak tidak langsung 4 miliar rupiah. Dari data di atas, hitunglah Net National Income atau yang disingkat dengan NNI. Kesenjangan ekonomi. Materi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merujuk pada perbedaan tingkat pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab umum yaitu 1. Pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan kemampuan dan peluang. Kedua, ketidaksetaraan kesempatan kerja. Perbedaan dalam akses terhadap pekerjaan dan peluang karir dapat memperbesar kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, atau faktor-faktor lain dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang dan gaji. Yang keempat, pasar tenaga kerja. Faktor-faktor seperti globalisasi dan teknologi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja, terutama bagi pekerja dengan keterampilan tertentu. Yang kelima, pajak dan kebijakan fiskal. Sistem pajak yang tidak adil atau kebijakan fiskal yang tidak mendukung redistribusi pendapatan dapat memperbesar Tugas kesenjangan. untuk adik-adik. Yang keenam, akses terhadap Apa modal dampak dan yang kredit. terjadi Ketidaksetaraan karena kesenjangan dalam akses terhadap ekonomi modal dan yang kredit semakin dapat melambat? menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketujuh, teknologi Yang dan kedua, inovasi. Hal apa saja yang dapat dilakukan In- untuk mengatasi persoalan akibat kesenjangan sosial ekonomi? Indikator ketimpangan pendapatan mengukur sejauh mana pendapatan di masyarakat tersebar secara merata atau tidak.
Salah satu indikator utama untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini rasio. Gini rasio menghasilkan skor antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang sempurna merata, sedangkan 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata. Solusi kesenjangan ekonomi. Mengatasi kesenjangan ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik dan serangkaian solusi terintegrasi. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan melibatkan yang pertama, pendidikan yang merata, memastikan akses yang setara dan kualitas pendidikan yang baik untuk semua lapisan masyarakat dapat mengurangi kesenjangan kemampuan. Yang kedua, pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Ketiga, kebijakan fiskal yang inklusif, menerapkan kebijakan pajak yang adil dan mendukung redistribusi pendapatan. Yang keempat, perlindungan sosial, membangun sistem perlindungan sosial yang kuat untuk melindungi kelompok rentan dan meminimalkan risiko ekonomi yang dapat memperbesar kesenjangan. Yang kelima, pemberdayaan wanita, meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Yang keenam, kebijakan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, menjamin akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan dan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, dukungan untuk UMKM, memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Yang ke-8, regulasi pasar tenaga kerja, menerapkan regulasi pasar tenaga kerja yang mendukung hak pekerja dan mencegah diskriminasi. Yang ke-9, penguatan infrastruktur ekonomi, mengembangkan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Yang ke-10, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan mereka. Penting untuk menyadari bahwa solusi untuk kesenjangan ekonomi tidak bersifat satu ukuran untuk semua, dan setiap konteks memerlukan pendekatan yang disesuaikan.